pesantren-pesantren yang saya datangi dan saya tanyakan, bahkan santri-santri itu mulai sudah ada di kalangan mukibin. Jadi tidak percaya lagi sama Habib ini dzurriyah. Kita harus jujur bilang gitu, Gus. Ya. Apa jawaban Habib itu? Saya kan dibawa, Gus. Ya. Ya udahlah, doakan saja. Dan Habib Rizik ke sana itu kan banyak itu, bilang gitu. Terus ini menjawab, yang akun sandal jepit, kita harus jujur. Waktu Rizik ke sana itu datang kepada suatu pesantren yang dimana santrinya itu tidak fokus, tidak semuanya, pro kontra masih ada itu. Walaupun kiainya itu seorang muhyiddin, jadi santrinya masih ada yang percaya dan ada yang tidak. Sekarang ini untuk Madura sudah 90% tidak mempercayai. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Tretan Gibin, Tretan Madura. Terus 90% sudah tidak percaya dengan nasab palsunya Habib. Lanjut. Betul. Saya tapping di bawah itu, Gus, karena mau naik nggak dikasih naik. Itu Habib itu perkataan yang jujur. Dia mengakui bahwa sekarang ini sudah 90%. Saya pelaku di lapangan. Jadi dengan adanya PWELS, mulai dari Mekasan sampai Bangkalan, kami sekarang keluarga besar Madura sudah balik arah. Nah, gitu kan, saya tapping juga. Alhamdulillah. Itulah perjuangan kita di Pulau Garam ini membuahkan hasil. Karena mereka yang muhibbin, yang jujur dan mengakui mereka bahwa mereka ini sudah tahu kehadiran Imam Jumbo di Madura itu hanya ke salah satu pesantren yang mana kiainya itu masih muhibbin. Santrinya pun tidak ditekankan oleh kiainya bahwa mereka ini harus mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi kalau tidak yakin, mereka ini tidak masalah, yang yakin pun tidak masalah. Walaupun kiainya muhibbin, itu dengan jelas sekali kemarin itu pengakuan seorang muhibbin yang jujur dan mengasih tahu ke Habibnya, minta solusi. Gimana Habib solusinya untuk bisa kembali lagi? Saya rasa sampai kiamat pun tidak akan ada solusinya. Karena apa? Tipuan-tipuan mereka kepada orang Madura tidak dipercaya lagi. Kenjemah macam sampai kiamat. Gak akan percaya itu, Bang. Gak akan percaya sudah. Karena apa? Mereka itu dari kalangan orang tua sampai anak kecil sudah itu bukan mencaci maki, bukan, cuman kepercayaannya sudah ke barisan Kiai Iman. Menjadikan para KP Balu ini sebagai guyonan ya, lebih tepatnya begitu ya, Panglima. Betul ya. Di sawah, di Tegal, bahkan di warung kopi, di pasar-pasar. Itu kalau di pasar kita studi banding aja, kamu percaya enggak ke Habib itu Dzurriyah? Enggak percaya. Itu banyak itu, Gus. Jadi alhamdulillah perjuangan saudara-saudara yang di Komal, khususnya PWILS, itu mencerdaskan anak bangsa, ini sudah terkabul. Hanya yang bingung mereka ini dengan brutal mempersekusi, kalau itu tidak sepaham dengan mereka, mereka ini sekarang tidak berani. Karena apa? Terbukti di lapangan sudah 90% untuk rakyat Madura, untuk masyarakat dan saudara-saudara kita, itu sudah tidak percaya lagi. Terima kasih, Gus. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan saya mengklasifikasikan Kibin yang sekarang ini, ya ini menjadi 4 golongan, ya, yang masih dan kekeh
tidak mau sadar, walaupun sudah tahu kepalsuan nasabnya Habib atau Pak Lu ini, mereka memilih tidak sadar. Itu kenapa? Karena ada 4 golongan. Golongan yang pertama ini adalah mereka yang sudah terlanjur ya memberikan anak mereka atau keponakan mereka atau keluarga mereka atau kerabat mereka untuk dinikahkan dengan Habib. Nah, ini mereka ini tidak ini sampai sekarang tidak mau sadar. Ini apa ya? Tingkat kibin yang kasta pertama atau kasta tertinggi. Ya, kasta kedua ini adalah kibin yang pondok pesantrennya masih disuplai finansialnya oleh Kabib. Ya, masih disuplai oleh Kabib. Ini kasta kedua. Ya. Kasta yang ketiga, ya ini adalah kibin, ya, adalah kibin yang ya mereka mencari jalan pintas untuk bertobat. Mereka mantan pelaku maksiat yang kemudian mencari jalan untuk tobat. Ini kibin kelas yang ketiga. Jadi mereka tidak mau melakukan akidah dan syariat Islam yang sebenarnya ketika bertobat. Mereka justru mencari jalan pintas. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Karena contohnya Habib bisa memadamkan api neraka. Nah, akhirnya apa? Ya mereka tersesat. Yang keempat memang kibin. Ya ini yang botol yang kemudian dibayar, direkrut menjadi apa? Anggota FPI dan sebagainya. Ini memang kibin yang dibayar. Ini ada 4 kasta yang saya golongkan menurut analisa saya, kemudian saya kelompokkan. Ini ada 4 kasta kibin, gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun yang pertama ini kibin kasta tertinggi ini sulit untuk sadar, tapi ketika kasta kibin ini mudah-mudahan mereka bisa sadar. Kemudian maaf bos. Assalamualaikum ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam selalu ya. Sehat selalu juga saudaraku. Kemudian ya terkait tadi misalkan kalau memang ada guru yang ada yang masih kibin ya, kemudian santrinya ini berbeda, santrinya ini mukimat ya. Ini bukan suatu penghalang ya. Karena ya seorang guru dan seorang murid itu boleh berbeda, boleh berbeda, boleh berbeda. Betul Gus, betul Gus. Jadi intinya Gus, di Madura ini alhamdulillah banyak yang sadar. Alhamdulillah. Dengan adanya pencerahan dari para kiai yang saya temui, memberikan dakwah-dakwah dan pencerahan terhadap santri-santrinya, itu mereka dengan mudahnya menerima apa yang didakwakan oleh para kiai-kiai kita yang ada di Madura. Kami sangat senang sekali Gus dengan apa yang dikatakan oleh seorang muibin kepada Habibnya, bahwa kejujuran mengakui di Madura ini sudah 90% berbalik arah. Itu mutlak dari muibin mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini kibin akut ini Panglima Bombardir. Ya, silakan dilatih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raja Wali. Panglima besar katanya. Saruri. Kalau aku bohong, coba mana buktinya? Mana coba kalau aku bohong, coba oke, untuk membuktikan kejujuran kamu.
untuk dengan kejujuran kamu. bohong gimana data Berarti kamu yang paling bohong karena tidak Madura 92%. saudara-saudaraku yang di bawah maupun yang di atas inilah mereka. Mana Madura 90% mana? Kibin yang di Madura, kibin aku tidak mau menunjukkan kebenaran. Jangankan kebenaran, wajahnya saja tidak mau ditunjukkan. Hanya fake. 99% mana datanya? Orang Coba mana kau? itu membuktikan kebenaran Orang mana mengatakan Madura 90%? Hah? Fakta itu 1% Saruri. pun tak ada. Fakta Tahu, itu. Keluarga Batu Ampar itu semua sudah. Masa ada bahasa Madura tak ada? Masa bahasa Madura tak ada, Pak Lima? Aku katakan 1% tak ada. Oh, berarti dia tidak tinggal di Madura, Panglima Bombardir. Tak ada. Tak ada katanya. Wah, dusta sama kayak junjungan. itu pernyataan dari seorang Jangan bohong lah. Kalau bicara itu dengan fakta. Itu pernyataan dari seorang muhibbin terhadap Habibnya. Makanya saya terangkan bahwa kejujuran itu perlu dan penting. Kalau kamu ingin jujur sekarang, coba okem wajahnya ditunjukkan. Biar tidak ragu-ragu mereka menilai, oh memang Jahuri ini benar. Berani kok menunjukkan wajahnya. Kalau nggak berani menunjukkan wajahnya, berarti kamu setan. Gitu loh. sedikit Bangkalan aman, nggak ada KB. Ini laporan ya, laporan dari Bangkalan ya. Kata Bang Bukan, Bangkalan aman, nggak ada KB. Tepuk tangan. Oke, kalau cara itu oke, biar semua menyaksikan kebenarannya. Kalau tidak oke, jangan dikasih duit. dengan omongan orang mana Berarti penakut. 1% Madura tak ada mukimat. Kalau tidak oke, pembelanya jangan dikasih 1% tak ada mukimat. Pembelanya takut itu. Aman Madura dari mukimat. Apalagi kiainya mukimat tak ada. Jadi intinya, Beb, jangan sampean ketipu oleh muhibinnya. Orang muhibinnya penakut. Nah, ini laporan dari Sumenep aman tanpa berbilawi, katanya Bang Sidan. Tepuk tangan untuk saudara kita Tretan Sumenep. Tepuk tangan. Kasihan Saruri ini. Ketinggalan berita ini Saruri ini. Saruri, kamu itu ketinggalan berita kamu itu. Kau punya TV di rumahnya ya? Sumenep banyak. Karena dia itu jadi jongos di luar negeri, makanya nggak tahu perkembangan Madura si Sauri itu. Imat. Enggak, Gus. Biar yang di bawah percaya bahwa Sauri itu benar-benar jantan dan membela para habaib. Ongkem dong. Buktikan keberanian kamu. Kalau hanya enggak ongkem, Gus, setan lah yang membela. Ayo dikasih duit oleh para habaib. Dengan fakta. Enggak, Saruri. Kamu di rumahnya punya TV enggak? Sedikit. Saruri, di rumahnya punya TV enggak? Sedikit. Itu sudah disiarkan di TV itu. Habib bukan Juriah Nabi. Mana sih? Itu Sauri itu kuliah saja ada di Malaysia, betul. Sauri itu tinggalnya di Malaysia. Kau mengalah Cerdas. Sampang bersih tanpa balawi. Tepuk tangan, Gus. Sampang bersih tanpa balawi. Oh, ada laporan juga dari Sampang bersih tanpa babi lawi. Salam perjuangan Tretan. daripada mencari uang dari koruptor. Pasang mulai sadar sisa 2 EPI. Wah, Ini laporan masuk semua. Pulang daripada mencari uang dari koruptor. Pamekasan mulai sadar paling sisa FPI. Tepuk tangan untuk Pamekasan. Bangkalan, Pamekasan,
kemudian Usumenep, ya tretan-tretan Diwi, tretan-tretan Madura sekarang sudah sadar. Salam cerdas, Ngomong salam waras tretan. saja itu Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana dengan typingan kau Sahuri, Saya boleh- kamu boleh memegang typing. HP, cuma keberanian tidak ada. Di mana Sahuri kamu itu? Tunjukkan wajah kamu. Tunjukkan. Ini ada Kabib dari Madura, Panglima Bombardir. Saya Ya, ada bohong kamu semua. klase namanya ada satu. Sampan itu. Tunjukkan wajahmu, Kabir. Bombardir, bohong kamu ya. Bombardir bohong kamu. Udah tua kamu. Tunjukkan, Kabir. Jangan begitu. jadikan sombong. Kamu sudah tua, sadar, ingat mati. Udah bau tanah. Jangan bohong. Di samping itu banyak kita habaib. Di samping itu banyak kita habaib. Jangan kalian bohong. Bombardir, ingat mati. Iya itu Mana dulu, kalian? itu dulu. Enggak, tanah dan senga. Itu dulu. Wajahmu, Kabir. Coba on sampang rebenya. Tunjukkan wajahmu, Beb. Banyak Dulu atas betul dari ya. di Madura itu basis. typingnya Sampian. Sekarang Rokok itu kalau semua baru sudah udah sadar. tunggu tanah, rokok kalau. Senga kan. Senga, bau tanah. Gak rokok bahaya. Tunjukkan, Beb. Saya bukan Habib. Saya pribadi orang Madura Sampang. Banyak Iya, atas. tunjukkan. Aku tunjukkan. Saya tidak bisa on cam. Bisa. Sampian dia. Oh, tangan bebas daripada habaib rombuh ban utana. Sehingga coba om ban kaki saya. Bohong lo ban botana sampian. Sehingga dengan timun mantu dia sehingga deh. pasal dengan timun Wal bahaya, wal bual bahaya botana. Tunjukkan wajahmu. Apa hubungannya dengan bau tanah? Apa hubungannya? Katanya bebas dari Apa habaib. hubungannya? Nggak ada hubungannya Itu dengan bau tanah. hubungannya. Kamu ini geblek, dah kuat. Kan dia bilang sampang bebas dari habaib. Siapa bilang? Habaib sini Nah, yang di bawah bukan Panglima Bombardir, yang di bawah tadi yang bilang semuanya terima kasih kamu. satu kampung kalian itu satu room. Sama kalian itu. saja dengan typingan Begini dakwah. Kalian itu tanah semua. Begini, Hati-hati. Muhyiddin di Yang Madura namanya itu mati, yang dikasih tahu ya. cerdas-cerdas itu sudah Hati-hati. sadar. Tinggal Hati-hati. yang bodoh-bodoh yang belum sadar. Gitu. Kalian Yang cerdas semua sudah sadar. Yang bodoh-bodoh yang belum. Kayak Haifid Asari, kayak Khalil Bakalan, mereka itu mengakui Jangan fitnah, Ki. Jangan fitnah Hadratus Syekh. Kalau Saya kamu nggak berani ngerti sumpah. apa-apa, kamu nggak ngerti apa-apa. Saya berani sumpah, wallahi, demi Allah, Ya. wallahi, masyayikh kita Bilang, cinta kepada habaib. bilang. Saya kepada habaib. Wallahi, kalau masa kita nggak percaya Habib, kamu dilaknat gitu, ngomong gitu. Billahi, Ngomong. para habaib, Ya. para masyayikh mengakui adanya habaib itu keturunan Nabi. Ayo. Kalau enggak kamu dilaknat gitu. Ya betul itu. Kalau tidak, saya dilanat. Allah. Mana buktinya? Buktinya mana dah? Tapi sebaliknya ya, Kalau saya benar, kalian dilanat semua ya. Kabul. Kalau saya benar, kalian dilanat. Sama Raden pakai hon. Kabul. Lekaji, Masya Allah. Terima kasih support gift-nya, Lekaji. Wah, receh. Bendaharaku, bendaharanya PWLS. Bendaharaku, keren. Terima kasih. Receh. Bendaharanya PWLS luar biasa. Gift-nya, Masya Allah. Saya ini sudah sumpah
sumpah. Coba Raden, coba Raden bisa berani sumpah. Berani sumpah Raden. Apa? Sumpah apa? Sumpah kalau Habaib itu bukan keturunan Nabi. Coba berani sambil. Memang Habaib bukan keturunan Nabi. Kalau kamu mau mubahalah dengan saya, tunjukkan batang hidungmu. Betul, Tunjukkan wajahmu, buka kamu. Ayo kita mubahalah sekarang. Ayo kita mubahalah sekarang. Engkau kamu. Saya sudah mubahalah. Jangan cuma bacot. Saya sudah mubahalah. On cam. Saya kalau sudah. Masya Allah. Terima kasih Lekaji. Terima kasih Lekaji. Terima kasih. Masya Allah. Nih saya mubahalah lagi nih. Wallah. Terima kasih bendaranya PWLS. Luar biasa. Tunjukkan hidungmu. Tunjukkan hidungmu. Kalau ngajak mubahalah, tunjukkan hidungmu. Kalau saya benar. Kalau kamu kan diketawain ya, diketawain tengu. Kalau kamu nggak on cam, diketawain tengu ya. On cam dulu baru mubahalah. Saya siap. Saya kalau bisa on cam, saya on cam. Terima kasih bendaranya PWLS. Semoga tambah kaya raya, masya Allah. Ini nih ya, bendaranya PWLS ini kaya-kaya, hasil dari kerja, bukan dawir ya, bukan dawir seperti kalian. Betul sekali. Mereka tidak mau dawir, Gus. Host, harga host itu duit. cuma untuk cari duit. Kasihan. Raden, saya kirim, saya transfer. Mau? Berapa? Oga. Duit dulu, duit hasil apa? Duit hasil dawir. Dawir. Apa artinya dawir? Duit hasil dawir. Apa artinya dawir? Tidak usah transfer ongkek Baik saja ya, nanti. yang katanya bisa merubah tai menjadi emas. Siapa Itu loh, saudari? itu mukanya sama. Lawan tidak saudari. Raden, kamu Ada di kitab apa saudari? Merubah tai menjadi emas. Ada di kitab Tadkirun Nas. Kalangan Habib, kitab mereka. Lawan tidak saudari kesesatannya. Ongkek mau bahala, kami siap. Ongkek mau bahala, kami siap. On cam. Nanti kita mau bahala. Terserah mau minta sama saya atau dengan siapa. Silakan. On cam. Nanti ada Sama Panglima Bombardir. urusan kau. Saya kalau bisa on cam, saya pasti On cam. Jangan alasan. Nggak usah alasan. Diketawain anak kecil kalau banyak alasan tuh. Tracking Gus, pengikutnya berapa? Coba tracking. Tracking Gus. On cam, Sekarang ini on saya cam. 67 pengikut. 67 pengikut langsung bisa on cam. Ada dia, akun gede, ada dia akun gede. Ada dia akun gede. Cuman ini aja nggak berani dia. terserah, yang penting saya sudah jujur. Saya sudah ngasih tahu saya tidak bisa on cam. Orang lain tapi hostnya sendiri dawir minta gift malu dong host. Betul. Siapa yang dawir? Siapa yang dawir? Betul. Datang-datang ya. Betul itu. Kalian saya turunkan. Sekalian tidak tahu ya saya turunkan ya. Malu Kalian dong. tidak tahu. Yang dawir orang Tadi lain. ya. Tadi room kita ini direpot. Agar room itu tidak mudah direpot dan tidak mudah ambruk, maka harus apa? Dikuatin dengan Orang lain kartu bayar dawir ya. tapi host sendiri Ya, dawir. saya tidak pernah mengatasnamakan untuk siapa, untuk Malu Rasulullah. dong, Ayo Bos. siapa berani untuk Rasulullah? Bos. Roti bekas gigitan Malu jigong, dong, ya kan? Bos. Sorban ini untuk Rasulullah. Siapa Bos, berani malu untuk Rasulullah? dong. 100 juta. Masa Katolik bilang berani berapa orang untuk lain? Rasulullah? Dawir, Katolik berani berapa untuk Rasulullah? Orang Berani sendiri 50 juta. Tanyakan. Gus, turun Itu yang dawir. Mengatasnamakan Rasulullah. Itu yang dawir. Ya, kalau diskusi sama saya, diskusi aja ya. Ngomong dawir ke orang lain. Ya, kalau diskusi sama saya, diskusi. Mau apa kita? Mau diskusi apa? Ya, data bahwa Habib masuk ke Indonesia didatangkan dibawa oleh Belanda. Ya, dibawa oleh Belanda pada tahun berapa? Awal mulainya 1820. Kemudian besar-besaran di tahun 1850.
Begitu saudari, salam cerdas. Semua pribumi, semua masyarakat Indonesia, semua umat Islam di Indonesia sekarang sudah cerdas, sekarang sudah waras, dan sekarang tidak mudah dibodoh-bodohi oleh babi lawi, para kabib-kabib jahanam. Laban Sam. Bersihkan sisa peninggalan penjajah Belanda, aman Indonesia. Salam perjuangan. Silakan bernarasi 2 menit, nanti ditanggapi ya. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton, dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka. Yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka. Yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi
Buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.